بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita kembali hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah tentu kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, hidayah, ma'unah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah selalu hadir di majlis-majlis seperti ini. Karena inilah bekal terbaik manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kekuatan kita akan berakhir dan akan berlalu, dan pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah patut kiranya kita bersyukur pada siang hari ini, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kita punya azam, punya niat yang kuat untuk bisa meningkatkan kualitas iman ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Tanggung jawab kita sebagai rasa syukur kepada Allah tentu ketika kita dipilih oleh Allah sebagai orang beriman dan dipilih oleh Allah untuk bisa memasuki bulan suci ini, maka kita bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita dalam rangka mensiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Maka Allah mencintai, menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya.
Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maka tentu Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan orang-orang yang mau memuliakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala maha indah, jamil, maka Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Allah Subhanahu wa taala maha baik, maka Allah menyukai kebaikan. Maka ketika kita tahu dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha bersih, dan menyukai, mencintai kebersihan dan kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Maka hendaklah kita setiap ada kesempatan untuk mentazkiyah, untuk mentandhif jiwa dan diri kita ini, karena kita sadar bahwa setiap menit, setiap hari kita boleh jadi tidak lepas dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, dari nuktah-nuktah yang itu akan mengotori jiwa dan hati kita karena dosa-dosa, karena khilafan-khilafan yang kita lakukan, baik kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang pernah kita temui. Itulah kita, maka kita layak untuk mentazkiyah, membersihkan jiwa dan hati kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memberikan dalam diri kita sebagai manusia ini ada sifat yang namanya fujur, ada sifat keburukan, bahkan kejahatan. Tapi sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fitrah kepada kita yang namanya at-taqwa atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mendahulukan sifat dan sikap takwa daripada sifat keburukan. Bahkan setiap keburukan itu harus segera diikuti dengan kebaikan. Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamfuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikuti perbuatan yang buruk itu dengan kebaikan. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berangkat melangkah menuju masjid ini, kita membersihkan diri kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk melaksanakan kewajiban dan kebutuhan rohani kita, dan kemudian kita sholat 2 rakaat, kita duduk, kita niat i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikuti majlis ini secara baik, maka itu akan menghadirkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan maghfirah akan mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itulah salah satu bentuk tazkiyah kita, mensucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara, ada banyak sarana yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia. Bagaimana kita bisa membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran, dari noda dosa yang kita lakukan setiap harinya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau seorang sahabat besar, menjadi khalifah setelah Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau menangis ketika berada di kuburan, sehingga beliau ditanya, "Kenapa engkau menangis, wahai khalifah?" Maka beliau mengatakan bahwa innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama sebelum tempat-tempat berikutnya di akhirat. Fa inna minhu fama ba'dahu aisar. Maka siapa yang bisa selamat dari tempat yang pertama yang bernama kubur ini, maka setelahnya akan menjadi mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaq. Sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa selamat dari tempat pertama dia memasuki akhirat yang kuburan ini, maka selanjutnya akan jadi berat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang kemudian salah satu yang telah ditulis, dicatat oleh para ulama kita, bagaimana seorang sosok Khalifah Utsman bin Affan, beliau menangis dan itu mentazkiyah dirinya, merasakan bahwa di tempat inilah kelak beliau juga akan memasuki gerbang akhirat pertama, dan tentu adalah kita semuanya. Ya man bidunyahu insaghal wa gharrahu tulul amal wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru suntukul amal. Wahai orang-orang yang lupa, yang lalai, yang tertipu oleh dunia, ya man bidunyahu insyaallah, sehingga dia lebih sibuk dan menyibukkan dirinya, lupa akan kehidupan aslinya, yaitu di akhirat kelak. Wa gharrahu tulul amal. Kenapa dia tertipu dengan dunia itu? Karena banyak angan-angan yang dia inginkan di dunia ini. Sementara kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, al-mautu ya'ti baghtatan. Yang namanya kematian itu bisa datang dengan tiba-tiba, atau bahkan seringkali datang kepada manusia dengan tiba-tiba. Wal qabru suntukul amal. Dan kuburan itu adalah hanya kotak amal, bukan kotak yang lain. Artinya tidak ada manusia yang bisa membawa harta dunia ini yang kemudian memberikan manfaat untuk akhiratnya. Tapi amal-amal yang terbaik yang dilandasi dengan keimanan itulah yang akan memberikan manfaat di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika di pagi hari ada 4 remaja di kalangan tabi'in, karena mereka memang hidup di akhir masa sahabat atau di akhir abad pertama Hijriyah, 100 tahun Hijriyah. Kemudian 4 remaja ini duduk-duduk di sekitar Ka'bah, tepatnya di Rukun Yamani. Mereka tentu
dalam keadaan suci, dan mereka melakukan hal terbaik, berhalaqah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tentu di sekitar Ka'bah juga ada banyak halaqah-halaqah yang ada. Maka para remaja yang 3 diantaranya adalah anak dari Az-Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Urwah bin Zubair, dan satunya adalah Abdul Malik bin Marwan. Mereka kemudian saling meminta apa kira-kira yang menjadi harapan kelak di masa yang akan datang. Ternyata anak yang pertama, yaitu Abdullah, menyampaikan, saya kelak ingin menjadi khalifah di daerah Najd, memimpin umat, mengarahkan kepada kebaikan. Yang satunya lagi, Mus'ab bin Zubair, juga demikian, saya ingin menjadi khalifah di Irak dan saya akan memimpin umat pada saat itu. Kemudian Abdul Malik bin Marwan tidak kalah dari apa yang disampaikan oleh 2 temannya tadi, saya ingin memimpin setengah atau dunia pada saatnya. Maka ketika pemuda ini kemudian bertanya kepada satunya, yaitu Urwah bin Zubair yang masih terdiam, apa cita-citamu wahai Urwah? Maka Urwah bin Zubair mengatakan, saya ingin menjadi orang alim dan amil, orang yang punya ilmu dalam bidang agama dan kemudian mampu mengamalkan sehingga banyak dari umat yang kemudian belajar, dan saya bisa memberikan ilmu, menyebarkan dan mencerahkan mereka. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata 4 remaja ini pada akhirnya betul-betul cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Mus'ab, dan Abdul Malik bin Marwan, mereka bertiga pada akhirnya menjadi khalifah. Dan sosok Urwah bin Zubair menjadi salah satu dari 7 ulama di Madinah yang terkenal pada saat itu. Sehingga ketika seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, diangkat menjadi khalifah, beliau langsung mengundang Urwah bin Zubair, salah satu ulama terpenting di Madinah pada saat itu, untuk memberikan masukan dan mendoakannya. Bukan hanya itu, dalam sejarahnya Urwah bin Zubair adalah orang yang sangat kuat jiwanya, karena ternyata dalam setiap harinya beliau mampu menyelesaikan 1/4 Al-Quran dalam membacanya, dan kemudian di malam harinya 1/4 itu diselesaikan dalam Qiyamul Lail. Maka pada suatu saat ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diundang oleh seorang khalifah, Al-Walid, ternyata putranya ditendang salah satu kuda terbaik khalifah dan meninggal. Dan tidak lama kemudian kaki beliau diamputasi, padahal sudah didatangkan para dokter terbaik untuk menangani penyakitnya, tapi terpaksa harus diamputasi. Bagaimana cara mengamputasi pada saat itu tentu sangat berbeda dengan hari ini. Walaupun pada hari itu sudah ada sarana atau alat atau obat untuk mengurangi rasa sakit, tapi beliau tidak ingin menggunakan obat itu, karena beliau kemudian mengatakan, saya ingin merasakan salah satu nikmat Allah dari nikmat-nikmat yang sudah saya gunakan selama ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya saya masih punya 1 kaki dan 2 tangan.
ketika Allah mengambil satu kaki saya. Itulah yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Bahkan ketika khalifah ingin mengumpulkan beberapa orang untuk memegang diri beliau tidak mau. Biarkan saya bermunajat kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran ketika kaki saya diamputasi. Sampai kemudian beliau tidak sadarkan diri. Pada hari itulah menurut para ulama beliau tidak membaca atau ketinggalan membaca Al-Quran yang setiap harinya beliau baca itu. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mentazkiyah diri kita ini? Tadi kita sampaikan ada banyak cara dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu diantaranya adalah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita katakan ada 3M. Yang pertama adalah menangis, al-buka min khasyatillah, menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yazidum khusyu'a. Orang-orang beriman itu mereka senantiasa menyungkurkan wajah mereka atau di atas wajah mereka. Yabkuna, mereka menangis. Wa yazidum khusyu'a, dan dengan itu bertambah khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain, anak keturunan Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail dan yang lain yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjatan wa bukiya. Mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyungkurkan diri, kemudian mereka sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menangis itu yang lebih baik lagi adalah di malam hari, karena malam itu adalah waktu yang sangat berharga, waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat hadis yang menunjukkan bahwa malam hari itu adalah waktu yang terbaik. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan di sekitar malam atau setengah malam, di antara malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah sebagai tambahan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan atau pada saatnya Allah akan mengangkatmu pada derajat yang terpuji, yang tertinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita melihat, membaca sejarah para sahabat, mereka adalah orang-orang yang di malam harinya tidak pernah meninggalkan atau hampir tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melengkapi menangis di malam hari adalah tentu dengan qiyamul lail dan munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan janjinya itu adalah pasti. Berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bahkan kemudian kita akan diancam kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah. Innal ladzina istakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa, beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuki neraka jahanam dengan kehinaan. Wal iyadzu billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mudah untuk bisa bangun malam menangis, bermunajat, berdoa kepada Allah. Tapi yakinlah kalau kita
berazam, bertekad, dan kemudian meniatkan diri kita, mempersiapkan diri kita, bahkan tentu dengan sarana yang bisa kita gunakan dan kita coba, kita latihkan. Dan saya yakin para jamaah kita semuanya mungkin ada yang sudah setiap hari, ada yang dalam satu pekan 2 kali, 3 kali, tapi itu adalah ikhtiar terbaik. Ini adalah sarana untuk saling mengingatkan, apalagi jamaah yang dirahmati Allah, kita sebentar lagi, kurang lebih 1 pekan kita akan masuki bulan suci Ramadan. Maka dengan kesiapan jiwa, hati yang bersih, insya Allah Allah akan memberikan hidayah, ma'unah, rahmat dan kebaikan untuk kita, untuk lebih siap dan mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan lebih baik. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di bulan Ramadan ini dengan kesehatan yang sempurna, rohani, jasmani, bersama keluarga bisa menegakkan salat-salat, zikir, tilawah dan tadarus, dan mengisi dengan yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul basir, fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, satu hari Rasulullah SAW menangis. Kisah ini diceritakan oleh Abdullah bin Amr ketika dibacakan satu ayat dari Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau menangis bukan karena berat dan tanggung jawabnya, tapi beliau menangis karena ingat dengan kita umatnya. Maka beliau mengatakan ummati ummati, bagaimana dengan umatku, umatku pada saat itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, sesungguhnya jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, maka jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari ayat inilah kemudian salah satu riwayat di mana beliau menangis mengingat akan umatnya, termasuk kita, ummati. Semoga kelak kita membersamai dan bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tentu dengan ikhtiar kita yang maksimal, saling mendoakan, saling menguatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam.